Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Torviani. Saya berasal dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi D3 Administrasi Logistik. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video PDD UKTP. Sebagai seorang dosen, kita diwajibkan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi yang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah dharma pengajaran, kedua penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam video PDD UKTP ini, saya akan memaparkan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu unsur pengajaran. Selama berkarir sebagai dosen, saya sudah mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya yaitu e-commerce, sistem informasi manajemen logistik, enterprise resource planning, SAP, manajemen pelayanan pelanggan, entrepreneurship, dan pengantar manajemen. Pada video PDD UKTP kali ini, saya akan menerangkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-commerce. Sebagai seorang dosen, sebelum melaksanakan pengajaran, tentunya kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja mempersiapkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, bahan ajar, dan tentu saja mempersiapkan diri dalam proses mentransfer ilmu kepada peserta didik, dalam hal ini adalah mahasiswa. Baik, berikut saya sampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah e-commerce. Berdasarkan RPS yang sudah dibuat, terdapat capaian pembelajaran pada program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran prodi terdiri dari 6 poin dan capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 10 poin yang akan dilaksanakan dengan total 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian yaitu ATS dan AAS. Berdasarkan dokumen yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa capaian prodi meliputi menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu berkomunikasi persuasif dan efektif, serta bekerja dalam kelompok dan bersifat multidisiplin, serta mampu mengambil keputusan pada level operasional yang tepat pada organisasi di bidang logistik berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi bisnis. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mampu menjelaskan mengenai tren e-commerce, sejarah dan perkembangan logistik yang ada dalam lingkup e-commerce retail, mampu menjelaskan ekosistem dan bisnis model dalam industri e-commerce, mampu menjelaskan ICT infrastructure dan e-commerce teknologi, mampu menjelaskan konsep new retail, omnichannel dan multi-channel dalam e-commerce, mampu menjelaskan online shop dan e-commerce marketplace, mampu menjelaskan e-payment dan fintech, mampu menjelaskan dan membuat digital marketing dan social media marketing, mampu menjelaskan order fulfillment dalam e-commerce retail, mampu menjelaskan konsep last mile delivery, dan mampu menjelaskan entry mode terkait dengan cross-border activities dan value chain management. Berikut ini adalah detail pembagian dari setiap pertemuan pada mata kuliah e-commerce berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian, dapat kita lihat bahwa capaian pembelajaran mata kuliah juga mempunyai poin-poin subcapaian pembelajaran mata kuliah yang dituangkan secara detail dalam RPS. Berikut ini adalah detail mengenai subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk setiap pertemuan. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yaitu tatap muka langsung di kelas dengan bantuan infocus dan laptop, serta juga menggunakan WhatsApp group untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Baik, itu tadi adalah paparan singkat mengenai RPS mata kuliah e-commerce. Berikutnya, saya akan menyajikan video singkat mengenai proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita sudah masuk ke materi yang ke-7 ya, untuk mata kuliah e-commerce ya, di mana pada materi yang
ke-7, pertemuan yang ke-7 hari ini, kita akan membahas mengenai digital marketing ya. Setelah sebelumnya kita ada pembahasan terkait dengan financial teknologi, kemudian e-commerce. Nah, sekarang urutan berikutnya adalah terkait dengan digital marketing ya. Mungkin untuk kalian ada yang sudah familiar ya dengan penggunaan salah satu tools atau alat untuk digital marketing. Contohnya seperti pada saat kita menggunakan media sosial ya. Media sosial kan ada yang nggak punya di sini? Ya semua ya, ya semua ya. Biasanya kalau secara pribadi nih, secara individu, media sosial itu dipakai buat apa nih biasanya? Update status ya, update status aktivitas sehari-hari misalnya kan ya. Terus ada lagi mungkin nyari informasi yang trending ya. Terus kira-kira belanja ya, bisa ya. Ada sosial media marketing juga digunakan untuk belanja, atau bisa juga kayak untuk sharing informasi ya kan, gitu kan ya. Atau juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu biasanya. Nah, sekarang kehidupan umumnya nih ya, masyarakat itu sudah tidak bisa dipisahkan dengan si digital marketing atau sosial media ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk digital marketing sendiri kita merujuk ke 3 buku ya untuk materinya. Di sini kalian kalau mau paham lebih lanjut terkait dengan digital marketing bisa nanti dibaca ya bukunya, biasanya ada di perpustakaan ya, atau juga bisa dibaca e-booknya ya, dipinjam dari perpustakaan, bisa juga e-book dalam bentuk e-book ataupun bentuk fisik. Kita punya yang paling pertama itu adalah terkait dengan sosial media strategi ya dari Julia Alator, kemudian digital marketing strategi dari Simon Kingsnorton, dan yang paling banyak digunakan adalah terkait dengan materi e-commerce ya dari Kenneth dan Trevor ya seperti itu. Nah, ini buku-buku ini juga banyak digunakan sebagai rujukan dalam kita mempelajari terkait dengan digital marketing maupun e-commerce gitu ya. Nah, apa saja yang mau kita pelajari hari ini ya? Ada sebenarnya ada 4 topik ya. Ada 4 topik dengan beberapa subtopik, tapi di sini saya sampaikan di sini totalnya ada 8 materi yang akan disampaikan ya. Yang pertama itu adalah definisi, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu definisi digital marketing. Terus kemudian ada objektifnya alias alasan ya, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya digital marketing ya. Terus kemudian ada beberapa tipe-tipe digital marketing yang akan kita bahas. Nah, ini beberapa itu. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization ya. SEO itu adalah bagaimana posisinya kita membuat produk kita itu menjadi mudah ditemukan pada saat seseorang calon konsumen biasanya ya menginput keyword atau kata kunci di suatu platform ya. Jadi misalnya kalau sering mungkin cari kafe WFC Bandung ya gitu ya. Nah, di mana? Di Google gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ini lebih relevan carinya di mana? Di TikTok ya kan? Atau di Instagram misalnya, karena biasanya resultnya itu atau hasilnya jadi lebih spesifik ya, langsung ada ulasannya, langsung ada review dari si konten kreatornya gitu kan. Nah, itu. Jadi ini si SEO ini bagaimana kita membuat produk kita atau perusahaan kita itu jadi yang paling atas gitu, yang paling dipilih oleh calon pembeli gitu. Terus kemudian yang kedua ada email marketing ya. Advertising online yang kedua. Nah, advertising online ini dia kalian mungkin suka nemuin ya, contohnya kayak di sosial media, jadi misalnya sponsorship ya. Terus kemudian juga kalau misalnya di Google muncul juga ada yang berbayar ya. Nah, itu contoh-contoh dari iklan dengan menggunakan media digital, masuknya ke advertising online. Terus kemudian yang ketiga ada email marketing ya. Email marketing ya udah banyak mungkin subscribe ya, sering dikirim-kirimin update terkait dengan produk tertentu. Ini juga merupakan bagian dari digital marketing. Selanjutnya sosial media advertising, ini spesifik untuk di sosial medianya. Jadi ada macam-macam, ada endorse ya, contohnya misalnya. Terus kemudian juga ada terkait dengan iklannya juga, jadi tapi kan spesifik terkait dengan sosial media. Dan yang terakhir terkait dengan strategi ya, pada saat kita melakukan pemasaran menggunakan media sosial itu harus apa saja yang diperhatikan kurang lebih. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Belum ya?
adalah pada medianya, ya. Nah, ini fokusnya itu adalah pada medianya. Sebenarnya secara konsep dasar, ya, secara konsep dasar pemasaran menggunakan digital marketing maupun pemasaran secara tradisional itu kurang lebih sama kalau menggunakan konsep. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi ke calon pelanggan dan berusaha membujuk ya biar mereka itu membeli produk yang kita jual. Sama konsepnya sebenarnya. Cuman bedanya kalau yang tradisional mungkin kayak pasang spanduk gitu ya. Terus kemudian ada juga sebarin brosur ya. Nah, itu juga sebenarnya sama, konsep seperti itu juga ada. Cuma medianya diubah jadi media digital. Nah, dalam hal ini digital itu konsepnya itu identik dengan online, ya. Jadi dia identik dengan online. Oleh karena itu digital marketing itu seringkali disebut dengan online marketing atau disebut dengan internet marketing. Karena sekarang yang digital itu kalau sebelumnya itu kan digital itu sebenarnya semua produk elektronik itu bisa dikategorikan sebagai digital ya. Tapi sejak munculnya internet, digital ini kemudian beralih menjadi internet atau online. Nah, kalau dilihat dari sisi definisi, menurut beberapa sumber ya, ini bisa dilihat di paling atas nih. Digital marketing itu adalah the use of digital or social channels to promote brand. Ya, sama ya. Jadi the use of digital on sosial media to promote. Jadi sebenarnya konsepnya sama, adalah mempromosikan gitu, tapi menggunakan media digital atau sosial media gitu. Nah, terus kemudian apa saja yang mencakup si pemasaran ini ya, itu bisa terkait dengan sosial media, search engine, internet maupun channel-channel yang lainnya. Sementara menurut AMA itu apa? American Marketing Association, dia bilang bahwa membutuhkan beberapa cara ya untuk memahami bagaimana konsumen itu terdampak, bagaimana marketing atau pemasaran itu memberikan dampak pada perilaku konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai macam media, karena mungkin responnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya untuk segmen yang mungkin baby boomers gitu ya, nah itu tidak terlalu cocok menggunakan digital marketing gitu. Cocoknya gimana? Mungkin personal selling ya, yang diajak, ditemui, dijelaskan ya. Sementara untuk mungkin kalian yang Gen Z, kalau kayak gitu merasa terganggu ya, tiba-tiba ada yang datang terus tawarin produk itu kita kayak ih males banget sih ini gitu ya, kayak males responnya gitu ya. Ya jadinya lebih nyaman jika menggunakan digital marketing seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih kita harus melakukan digital marketing? Nah, disebut dengan objektif. Yang paling pertama adalah karena perusahaan membutuhkan apa yang namanya brand development atau pengembangan merek. Gimana caranya biar merek yang kita punya, biar produk yang mau kita jual itu dikenal oleh calon konsumen, ya. Nah, kalau misalnya kayak contoh-contoh brand yang sudah punya image yang baik ya di mata konsumen dan mempunyai tempat khusus misalnya ya, nah itu akan lebih mudah untuk memasarkan produknya. Contoh misalnya, kita tahu bukan diskriminasi ya, cuman kalau misalnya dibandingkan antara brand handphone Apple dengan brand handphone Vivo misalnya ya, nah ini kan dia punya taraf yang berbeda gitu ya. Nah ini berarti posisinya si brand untuk Vivo ini tidak berhasil untuk membuat sesuatu yang di mata konsumen itu istimewa. Terus sedangkan untuk yang Apple dia mempunyai perspektif yang khusus, yang istimewa gitu di mata konsumennya. Jadi kalau punya Apple itu kayak impian gitu misalnya untuk beberapa kalangan seperti itu ya. Nah ini berarti berhasil tuh dia memberikan dampak dari digital marketing maupun sosial media marketingnya. Terus kemudian meningkatkan revenue, tentu saja kalau misalnya brandnya udah dikenal, kemudian orang-orang banyak tahu, akhirnya ujung-ujungnya bakal banyak yang beli ya, otomatis berdampak positif bagi pemasukan perusahaan. Yang ketiga terakhir itu adalah perpanjangan atau peningkatan dari service atau customer service. Ya, dengan adanya media digital ini memungkinkan customer service jadi 24 jam. Walaupun nggak semuanya manusia ya, ada misalnya bagian tertentu dibantu dengan chatbot. Nah, tapi ini mempermudah. Dulu kalau kita mau komplain, kita harus datang ke tokonya. Sekarang bisa komplain di toko online, gitu seperti itu. Ya, jadi juga meningkatkan performance dari customer service.
Nah, ini masuk ke tipe-tipe digital marketing. Yang pertama, kita punya SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization itu bahasa Indonesia-nya adalah optimisasi mesin pencari. Apa yang dioptimisasi? Yang dioptimisasi adalah hasil pencarian, gitu. Kalau misalnya nggak terkenal, ya mungkin nggak akan keluar ya di result, gitu. Cuman kalau kita adalah produk yang dikenal, kata kuncinya sesuai, nanti akan menghasilkan di rank pencarian yang pertama, yang awal-awal. Nah, ini optimisasi mesin pencarian adalah sebuah proses untuk mempengaruhi tingkat keterlihatan. Ya, tingkat keterlihatan apa? Tingkat keterlihatan dari sebuah situs atau web. Nah, kalau sekarang tapi tidak hanya menuju ke situs atau web, tapi bisa apapun ya. Bisa media sosial kita, ya kan? Juga bisa YouTube channel kita. Gitu. Kalau sering dicari, pernah cobain nyari nama sendiri? Hasilnya gimana? Keluarnya? Akun? Ya, banyak kan mungkin yang keluar akun sosial media ya. Nah, kalau yang lain kalau sering ada yang aktif jadi blogger mungkin, nah itu mungkin keluar hasil website blognya ya. Atau yang pernah ngisi di kolom-kolom kayak Detik gitu misalnya atau Kompasiana, itu juga biasanya hasil pencariannya muncul ya. Nah, kita bisa cek nih seberapa positif sih image kita misalnya dengan mencoba melakukan pencarian di mesin pencari. Itu. Ada nama yang lain yang keluar? Mukanya bukan muka kita? Ada ya? Nah, berarti tandanya apa? Tandanya keyword atau nama kalian, keywordnya itu berarti nama kalian ya, itu tidak identik. Tidak identik dengan siapa? Tidak identik dengan pemiliknya. Gitu. Nah, tapi kalau bersaing nih, ada nama yang sama, siapa yang muncul lebih dulu? Nama kalian pada saat itu yang lebih muncul lebih dulu apa? Kita atau orang lain? Nah, kalau yang munculnya kita, berarti kita sudah cocok. Oke, kata kuncinya. Tapi ya kalau yang muncul orang lain yang gak dikenal, berarti kita kalah kenal dengan si orang tersebut. Nah, itu sih kurang lebih gambaran ya menggunakan kata kunci di SEO atau Search Engine Optimization ya. Nah, di SEO ini ada dua sebenarnya ya, ada yang organik, ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu namanya Search Engine Marketing. Jadi bisa tuh kita nggak terkenal, misalnya Kalista nggak terkenal ya gitu ya. Saya pengen nomor 1 tapi di pencarian, nah, bisa tuh dibayar ya, dibayar ke Google bayarnya. Atau ke kalau misalnya produk yang di platform e-commerce kayak di Shopee ya, atau di Tokopedia, itu juga kita bisa berbayar tuh kalau misalnya kata kuncinya kerudung instan misalnya ya. Boleh nggak produk kita yang nomor 1? Kalau pengen langsung nomor 1, berarti kita harus berbayar. Nah, kalau baru buat toko kan nggak mungkin langsung nomor 1 ya. Biasanya nomor 1 itu yang reviewnya udah 5 gitu ya, jualnya udah 1 juta ya kan, terus kemudian komennya positif semua ya, ininya testimonialnya. Nah, itu pasti dia jadi nomor 1 pada saat di search. Minimal dia masuk ke produk terlaris pada saat di searching. Tapi kalau kita baru buka toko, itu nggak akan mungkin langsung nomor 1. Oleh karena itu kalau kita pengen jadi nomor 1 harus bayar, bayar kemana? Ke platform ya, seperti itu. Nah, ini ada dua jenis untuk pembayarannya, ada yang pay per click, jadi kalau ngeklik baru bayar. Ada yang pay per million. Million itu adalah million tayang. Jadi begitu kerudung instan muncul, walaupun nggak diklik, itu tetap sudah dihitung harus bayar. Itu ya. Nah, terus kemudian ini contohnya ya, kalau misalnya ini ada kaos Bandung nih, ini hasil pencariannya. Paling atas ya, nih kitanya ada nama saya, contohnya nama saya gitu ya. Tuh gak ada dia sama ya, tapi ternyata munculnya bukan sebagai dosen ya, tapi sebagai karyawan ya di HSBC kalau itu ya. Jadi kurang eksis ternyata sebagai dosen, eksis sebagai yang lain. Nah, ini perbedaannya SEO dan SEM ya. Jadi kita lihat ada iklan-iklan itu yang bayar. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya advertising online. Tadi udah dijelasin ya. Nah, ini contoh-contoh advertising online, ada Google AdSense dan Google AdWords, ini bagian dari SEO tadi salah satunya. Nah, kalau salah duanya yang mana? Salah duanya itu misalnya contohnya kayak kalau kalian suka buka website, terus muncul iklan-iklan di bawah-bawahnya. Nah, itu adalah Google AdSense. Nantinya pemilik website akan dapat persenan dari Google, dapat pembayaran dari Google karena dia menyediakan lapaknya untuk dipasang iklan. Itu ya. Itu tapi nanti cuma dapat fee doang, tetap yang bayarnya ke Google. Itu iklan di Google ya. Bisa juga iklan itu di sosial media, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau
dengan kata kunci, terus muncul produk kita ada tulisannya sponsor. Nah itu juga bagian dari ads ya. Dan yang terakhir ini yang sedikit berbeda, ini adalah online banner. Nah berbeda dengan ads yang lain yang kita bayar ke platform, kalau untuk online banner ini kita langsung bayar ke pemilik websitenya. Contohnya misalnya kalau kalian buka suatu website, terus kemudian iklannya itu dia tidak hilang-hilang, ada terus di situ, berarti ini maksudnya kategori online banner. Ini kayak spanduk yang dipasang di jalan, dia nggak akan pergi kemana-mana ya sebelum diawasin, istilahnya gitu ya. Nah ini kalau ini kita langsung bayar ke pemilik website. Biasanya kita cari website yang relevan dengan jumlah pengunjung yang cukup tinggi untuk pasang iklan. Nah salah satunya yang suka banyak iklan itu adalah detik.com ya, banyak banget ya kan. Nah itu. Selanjutnya ada email marketing. Email marketing ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah penawaran direct. Suka ada tuh misalnya kayak saya nih kemarin sempat nyari pelatihan untuk warehouse management ya. Ditawarin terus pelatihan yang lain ya. Selamat pagi Bu Dera gitu kan ya. Berikut kami sampaikan penawaran terkait pelatihan ini gitu ya. Terus kemudian email lagi itu maksudnya kategori yang pertama, medium for direct marketing, penawaran langsung. Contohnya lain apa? Saya kan lagi nyari rumah atau kosan ya. Nah si marketing kosannya mau email terus ya. Selamat pagi Noval, berikut saya sampaikan kosan yang potensial di daerah Sarijadi misalnya kayak gitu ya. Itu untuk direct marketing. Selanjutnya ada yang untuk yang broadcast message. Ini misalnya suka diupdate apa? Kayak diskon gitu ya. Terus kemudian ada promo-promo tertentu di suatu perusahaan ya, itu di-share deh lewat email. Nah kalau yang terakhir ini newsletter itu biasanya nggak ada kaitannya sama promosi atau apapun, tapi dia update kayak misalnya kalau restoran gitu, misalnya ada 10 must visit place to go in Bandung gitu ya, tapi yang nge-share-nya adalah misalnya travel gitu ya atau cafe gitu seperti itu. Jadi itu nggak ada kaitannya secara langsung dengan yang produk yang dijual atau terkait dengan promosi. Tapi dia niatnya kayak ngebantuin gitu ya, memberikan info untuk si target penjual pembelinya gitu. Terakhir ini adalah sosial media marketing ya. Sosial media marketing ini fokusnya adalah ke media sosial ya yang digunakan untuk pemasaran fokusnya ya. Nah ini ada beberapa macam. Ini ada blogging ya. Blogging itu sebelum munculnya media sosial yang ada saat ini, blog itu digunakan untuk sharing ya. Jadi konten kreator cikal bakalnya itu adalah blogger. Ya blogger ini dia nge-review topik-topik tertentu. Ada namanya food blogger, ada beauty blogger gitu ya. Ada juga terkait misalnya kayak chef blogger. Nah itu yang sharing-sharing masakan. Nah kemudian blogger beralih ya sekarang menjadi vlogger ya, karena kontennya beralih dari yang cetak atau tertulis menjadi video gitu ya. Nah ada juga consumer review and rating, ini juga bagian dari media sosial. Mungkin pernah dengar kayak yang namanya kalau cewek-cewek tuh kayak female daily ya. Nah di situ kan ada tuh khusus review produk-produk kecantikan ya gitu misalnya. Atau kalau zaman dulu ada tuh kayak Kaskus ya. Kaskus tuh semua produk di review gitu, dia masuk ke review ini gimana nih menurut kalian, ada diskusinya malah ya, bukan hanya review produknya saja gitu. Kayak di female daily juga ada diskusinya gitu tentang produk yang dijual. Terus kemudian yang terakhir ya baru namanya social sharing. Nah social sharing ini adalah media sosial yang dipakai sama kita. Contohnya ada YouTube, ada Instagram ya, ada TikTok ya dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga digunakan untuk memasarkan produk. Nah di sosial media marketing ini fokusnya bukan hanya ke ads-nya doang, tapi bagaimana kita melakukan content management. Ya karena kalau tidak punya content management yang baik, nanti si media sosial kita tuh tidak akan menarik di mata audiens ya. Jadi garis bawahnya bukan hanya pembeli tapi audiensnya ya. Otomatis kita berharap dari audiens itu ada yang terkonversi menjadi pembeli kita atau pengguna produk kita gitu ya. Jadi sekarang ada selebgram ya, ada content creator dan lain sebagainya. Ini berangkatnya dari si content management system. Nah ini bagaimana caranya melakukan implementasi strategi ya di media sosial. Itu kita berdasarkan teks, image, dan video. Jadi harus ada kombinasi dari 3 hal ini ya. Terus kemudian jangan apa? Let post. Jadi harus real time ya. Baik,
Setelah selesai memberikan perkuliahan terkait dengan materi digital marketing, kegiatan berikutnya adalah melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur seberapa baik tingkat pemahaman siswa setelah menyelesaikan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa hasil dari jawaban siswa mendapatkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 87%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pemahaman siswa sudah cukup baik pada materi mengenai digital marketing. Demikian proses belajar mengajar pada mata kuliah e-commerce. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.